Sewa rumah mantan Sekda Buleleng Insinyur Dewa Ketut Puspake 2014-2020 berujung pada dugaan kasus korupsi. Apa kata Puspake atas hasil penyidikan Kejati Bali? Pada hari ini saya di BPD ini menyetor ke kas daerah anggaran sewa rumah yang diberikan dari tahun 2014 sampai 2020. Kalau di pemberitaan media sepertinya ada berita ada angka 800 juta lebih lah ya. Tapi yang benar adalah 923.400.000. Nanti detailnya saya sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, terkait dengan rumah ini ya, memang ada pemeriksaan di dalam pemeriksaan penyelidikan. Saya bersamaan diperiksa dengan Pak Wakil Bupati ya, karena Pak Wakil Bupati juga mendapatkan hak protokoler rumah dinas. Maksud saya juga ya, saya juga diperiksa. Nah, saya sudah berikan penjelasan sebenarnya pada saat itu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan ya. Tetapi intinya semua ketentuan sebenarnya seperti khususnya Sekda sekarang karena ini topiknya Sekda. Jadi untuk hak protokoler Sekda untuk mendapatkan rumah dinas itu diatur dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 ya. Diperkuat oleh, nanti di sini saya sudah kopikan juga, diperkuat dengan surat dari Dirjen Keuangan Daerah ya. Dirjen Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa Sekda itu boleh disewakan rumah. Sekarang di dalam penganggaran sewa rumah ini dituangkan di dalam peraturan daerah. Peraturan daerah itu artinya sudah ada pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, dalam konteks penjabaran APBD, pada penjabaran APBD terkait dengan sewa rumah Sekda, itu ada tahapan. Ada tahapan. Yang pertama adalah ada penetapan sebuah rumah untuk menjadi rumah dinas. Ya, untuk rumah dinas dengan keputusan bupati. Demikian juga ada penetapan berapa sewa rumah untuk Sekda dan Wakil Bupati. Jadi untuk mencegah bahwa ini tidak sewenang-wenang mengatur itu, maka pemerintah daerah sudah menunjuk appraisal independen untuk menekankan berapa sih sebenarnya nilai rumah yang sesungguhnya. Jadi appraisal sudah menilai bahwa nilai yang wajar untuk sewa rumah Sekda dari yang disasar itu adalah senilai 15.500.000. Tetapi berdasarkan asas efisiensi, kalau memang di atas nilai appraisal itu tidak efisien, maka rumah sewa Sekda itu adalah 15 per bulan. Itulah ada nilai seperti itu. Nah, jadi sebenarnya saya itu dengan tinggal di kediaman saya memang, tetapi yang dirubah statusnya dengan keputusan bupati sebagai rumah dinas. Jadi sebenarnya saya melaksanakan aktivitas berdasarkan perintah atau keputusan bupati yang sudah dibuat. Ini dasar-dasarnya sudah ada, keputusan bupati juga sudah lengkapi. Berapa biaya sewa rumahnya juga ada lengkap, saya berikan ke teman-teman media, silakan dibaca gitu. Nah, kemudian bahwa ini kan sepertinya saya saja yang disorot gitu. Saya disorot, padahal ada Sekda sebelumnya, ada wakil bupati yang sekarang, ada wakil bupati yang sebelumnya, semua menggunakan hal yang sama. Menggunakan hal yang sama dengan metode yang sama. Jadi tidak ada kepikiran apapun dari saya bahwa saya ingin merugikan keuangan negara, ingin memanfaatkan kepentingan individu saya untuk menambah
keuntungan buat saya gitu, sama sekali tidak ada, karena memang dari awal saya menjabat dari Sekda, saya hanya ingin bagaimana aturan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi semua payung hukum sudah saya jelaskan, bahkan di dalam diskusi ya, di diskusi penyelidikan dengan jaksa, ada pertanyaan dari teman-teman penyidik ya, sangat luar biasa, beliau melakukan tugas gitu ya. Jadi Pak, ini kan regulasi semuanya mendukung, tapi ini kan yang dipersoalkan kan tinggal di rumah pribadi. Ya memang di rumah pribadi, karena memang asasnya di dalam Permendagri 7 tahun 2006 itu kan sudah diatur ini, supaya untuk kenyamanan dan lain sebagainya itu diatur gitu ya. Nah, cuma kan manakala itu sudah dirubah menjadi rumah dinas dengan keputusan bupati, kan statusnya sudah bukan rumah pribadi, statusnya itu rumah dinas, setiap tahun berkenan. Setiap tahun dirubah, umpamanya sekarang Desember dibuatkan surat keputusan bupati untuk Januari sampai selanjutnya tahun yang akan datang bisa digunakan, terhitung itu. Jadi di akhir tahun dibuatkan keputusan bupati. Nah, jadi sebenarnya saya tinggal di rumah dinas, memang rumah saya. Nah sekarang apakah ini ada rekayasa anggaran? Enggak, buktinya ada appraisal. Kemudian pengadaan barang jasanya juga dilakukan, mekanismenya dengan melalui pejabat buat komitmen dengan pengadaan barang jasa, ini sudah kita jelaskan. Jadi mekanisme sudah ada. Jadi saya tidak ingin dikatakan memperkaya diri sebenarnya ya, semua mekanisme sudah kami lalui. Nah, tetapi kemudian ada juga pertanyaan lanjutan, Pak, kalau ini dianggap keliru, apakah Bapak mau mengembalikan uang ini? Itu di dalam diskusi saya, memang tidak dituangkan di dalam catatan. Oh Pak, kalau saya sudah dianggap ini salah, 100% saya taat Pak, saya akan kembalikan. Meskipun ada payung hukum, ada dasar hukum, kalau dianggap salah saya kembalikan. Nah, kemudian ada pemberitaan 2 hari lalu, ya sekarang saya memang menyadari bahwa kok saya diberitakan, padahal saya sama-sama diperiksa dengan Pak Wakil Bupati. Nah, Pak Wakil Bupati rupanya sudah mengembalikan juga dana itu. Nah, sekarang saya ikuti jejak Pak Wakil Bupati. Nah, di mata hukum kan kedudukan saya tidak berbeda dengan Pak Wakil. Jadi, memang di pemanggilan saya di hari Selasa yang akan datang disebutkan bahwa itu adalah terkait dengan sewa rumah Wakil Bupati dan Sekda. Dari Selasa saya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi. Dan tentunya ini akan memperkuat lagi saya menjelaskan kepada beliau bahwa begini dulu persoalannya. Dan itikat baik saya gentle, saya dengan penuh kesadaran, terus ikhlas, tanpa tekanan dari siapapun. Saya juga tidak mau mengambil risiko bahwa hari ini tepatnya tadi jam 13.50. Jadi saya store kembali ke kas daerah senilai 924 juta. Jadi kalau boleh saya ingin menjelaskan tepatnya ya, jadi rincian nilai SPJ 2014 sampai dengan 2020 itu adalah sebesar 1 miliar 26 juta. Kemudian potong pajak 102 juta 600.000, sehingga yang diterima itu sebenarnya adalah 923 juta 400. Nah, itu sudah saya store melalui kas daerah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kepada publik bahwa begitulah yang terjadi sesungguhnya. Saya tidak mengarang-arang ya. Ya tentunya proses hukum berjalan. Mari kita sama-sama hormati proses hukum. Ya, tentunya semua dengan data dan argumentasi ya. Di semua saya sudah berikan penjelasan. Memang saya baru sekali diperiksa di penyelidikan. Nah, sekarang tiba-tiba ditingkatkan. Mak beritanya adalah rumah Sekda, gitu. Padahal yang diperiksa adalah jabatan Pak Wakil dengan saya, yang tentunya tidak saya saja yang seperti ini, karena pendahulu-pendahulu juga sebenarnya dengan prosedur yang sama. Nah, termasuk Pak Wakil Bupati yang dulu juga seperti itu, Sekda sebelum saya juga seperti itu. Ini yang terjadi. Nah, mudah-mudahan di mata hukum bahwa kita punya kedudukan yang sama. Dan ini kalau memang salah,
Karena yang dipersoalkan kan sepertinya rumah pribadi, jadi ada kesan etika kurang baik, ada kesan kolusi di situ gitu ya. Tapi sama sekali tidak ada niatan itu, dan saya sama sekali tidak terlibat dalam proses itu. Kenapa? Saya tidak ikut-ikutan, memang saya tinggal di situ, tapi berproseslah itu sehingga jadi rumah dinas, ditetapkan nilai sewa, ada antara PPK dengan, ya kebetulan rumah itu atas nama istri saya, dengan istri saya ada perjanjian dibuatkan, semuanya payung hukumnya jelas. Jadi saya juga sekali lagi merasa selama ini yang sudah diperiksa oleh BPK ya sekian tahun, kalau memang ini seperti dianggap keliru, pasti ada temuan sebenarnya ya. Nah kemudian secara khusus juga terkait dengan rumah ini sempat juga ada pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi terkait dengan rumah ini ya, sampai terakhir tidak pernah ditemukan ada masalah apa-apa gitu. Nah tiba-tiba mencuat seperti ini, jadi saya merasa disambar petir yang seharusnya saya tenang-tenang menikmati masa pensiun, jadi harus kembali ya menghadapi persoalan hukum seperti ini ya. Mohon doa teman-teman supaya ini semua proses berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada masalah dan bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih pada semua pihak, jadi termasuk juga para penyidik dari Kejaksaan Tinggi yang sudah merespon semua ini dengan baik ya. Saya akan ikuti, dan sekali lagi mudah-mudahan ini ada penyelesaian. Ya, itu aja penjelasan saya. Ada pertanyaan? Ada nuansa lain Pak, jadi karena kan kita ngomongin hukum nih, apakah ada nuansa lain tiba-tiba Bapak sudah pensiun nih kok di sama seperti sebenarnya, dan nuansa lain yang bisa dirasakan? Saya mencoba karena ini kan proses hukum, saya mencoba bicara proses hukum. Nah karena itu sekali lagi, kalau saya dikatakan meninggali rumah pribadi, kan rumah saya dirubah statusnya, kan kesana arahnya. Saya kalau itu tidak ada penetapan bupati, berarti kan rumah saya itu memang rumah pribadi. Dengan ditetapkan dengan keputusan bupati per tahun pada tahun berkenan, berarti rumah saya kan rumah dinas, bukan rumah pribadi. Kemudian kalau dikatakan perkaya diri, proses pengadaan barang jasanya jelas ada, mengikuti prosedur yang ada. Kemudian apakah angkanya ngarang-ngarang? Tidak, ada appraisal. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Kemudian atas dasar keraguan-raguan kita bertanya ke Kementerian Dalam Negeri, karena memang existingnya tidak punya rumah dinas, apa bisa disewakan rumah dinas? Ada jawaban dari Dirjen Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa boleh, berhak disewakan rumah dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan aturan yang ada. Ini kan sudah dinilai, rumah saya sudah dinilai appraisal. Ya saya jujur katakan ya, memang memberikan saran ya sebaiknya jangan lagi ada rumah-rumah sewa seperti ini. Segeralah pemerintah daerah berusaha dengan kemampuannya untuk membuat rumah jabatan wakil bupati dan rumah jabatan sekda. Nah, sehingga tenang, tidak ada persoalan hukum lagi seperti ini. Jadi kita menafsirkan supaya tidak berbeda-beda. Jadi sama sekali tidak ada indikasi. Dan sekali lagi saya mungkin ya sedikit menjelaskan. Pertama saya jadi sekda, saya memerintahkan inspektorat, saya memerintahkan kabar hukum, saya memerintahkan tim hukum untuk mengevaluasi penghasilan sekda. Saya ingat sekali begitu pertama saya duduk sebagai sekda, saya sudah memerintahkan periksa evaluasi apa-apa yang diperoleh oleh sekda. Saya perintahkan kalau yang abu-abu konsultasikan, kalau yang tidak boleh ada aturannya jangan, kalau yang boleh aturannya lanjutkan. Gitu. Termasuk ini yang sudah jalan, sewa rumah ini yang sudah jalan. Gitu. Jadi itulah PR saya pertama sebagai sekda, yang saya menugaskan inspektorat dan tim hukum saya. Nah sekarang rupanya bermasalah ini. Ya, saya mohon maaf teman-teman, kalau saya juga dibantu pemerintahan seolah-olah saya ini mengabdi 34 tahun sebagai aparatur tidak ada gunanya, dengan berita yang kemarin luar biasa ya, sampai headline seperti itu. Jadi saya terpukul sekali dengan situasi ini. Izinkan saya juga memberikan penjelasan yang lebih. Nah kepada teman-teman wartawan, ini ada kronologis rumah dan di bawahnya ini payung hukumnya. Ini lengkap. Di sini ada dasar rumah sekda, ada dirjen, kemudian ada semua keputusan bupati.
ada semua keputusan bupati yang menetapkan rumah pribadi saya sebagai rumah dinas, termasuk menetapkan sewanya. Jadi kesimpulannya adalah saya melaksanakan apa yang ditetapkan berdasarkan keputusan bupati itu. Keputusan bupati itu mengacu pada aturan-aturan yang ada, dan keputusan bupati itu merupakan penjabaran APBD yang wajib dilakukan. Itu penjelasan saya. Mudah-mudahan doanya bahwa ini tidak bermasalah buat saya, karena saya sudah merasa bahwa ini tidak ada penyimpangan. Apalagi, Ben? Pak, sedikit perubahan status dari rumah dinas dari rumah pribadi menjadi rumah dinas melalui SK itu atas petunjuk mungkin ada regulasi yang lebih tinggi nggak, atau memang inisiatif dari mana itu menjadikan Kan ada leading sektornya yang membuat keputusan, kan gitu. Jadi itu dianalisis kan, payung-payung hukumnya dibuatkan gitu. Jadi sama sekali tidak ada rekayasa yang melibatkan saya. Jadi saya mengatur harus begini, tidak pernah, saya tidak pernah lakukan itu. Ya, di Permendagri inilah acuannya. Umpamanya sekarang penataan sarana, umpamanya melihat dari kelancaran proses kerja, keselamatan, keamanan, keleluasaan, cahaya, gitu. Ya, surat dirjen juga menjabarkan ini. Harus ada asas-asas lah, kepatutan, transparansi. Ya kalau memang seperti tadi transparansi, ya semua proses pengadaan barang jasanya dilalui. Berapa penganggarannya? Penganggarannya itu kan melalui pembahasan APBD antara pemerintah daerah dengan DPR, sehingga muncullah angka yang dipasang di situ. Nah sekarang dijabarkan juga tidak mau diperkuat oleh appraisal. Yang membuat kita bingung kok nama saya benar samaan dengan Pak Wakil itu banyak gitu. Sama, itu saya bersamaan diperiksa dengan Pak Wakil. Jadi pas eksposnya kan dikajak di Bali, jadi kita tidak di Bali kan nggak tahu apa sebenarnya. Jadi setelah respon berita dari Bali itulah kayaknya, karena yang muncul ya saya aja gitu, wakil bupatinya nggak muncul, terus bagi bapak itu sebenarnya apa? Iya, setelah saya cek kan kira-kira memang ada perbedaan saya dengan Pak Wakil, karena Pak Wakil menyetor. Saya kan menyetor ke kas daerah lebih awal. Beliau sudah mengembalikan uangnya. Nah, saya kan sebagai orang birokrat, dasar penyetoran ke kas daerah itu kan harus ada sebenarnya. Seperti sekarang saya merasa bahwa ini bermasalah, ya saya setor. Kan begitu. Nah, jadi karena itu kenapa? Mungkin karena setoran, makanya saya ikuti jejaknya sekarang. Jadi kalau Pak Wakil nyetor, ya hari ini saya yang nyetor. Di mata hukum kan perlakuannya harus sama. Berapa itu Pak Wakil? Saya lupa. Nah, saya lupa. Ya, tadi yang jelas. Mulai diperiksa kapan Pak? Saya diperiksa sekali di penyelidikan di Kejaksaan Negeri di sini, dipinjam tempat oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi. Gitu. Jadi saya pada saat itu memang diberikan, saya pikir akan ada lanjutan. Nah, saya pikir juga saya akan dapat berita, karena pada saat itu ditanyakan, kalau ini dianggap bersalah Pak, apakah Bapak mau mengembalikan? Ya saya siap. Kira-kira di mana Pak letak salahnya ini? Karena payung hukumnya udah jelas sekali. Nah, rupanya kan rumah pribadi itu ada kesan tidak baik. Kan gitu. Ya cuma di mana-mana juga seperti ini berkelanjutan. Semua statusnya, manakala itu sudah dirubah statusnya, ya Pak Robin kan orang hukum. Kalau sudah dengan SK Bupati dirubah ini jadi rumah dinas, kan tidak mungkin sembarangan Pak Bupati menetapkan rumah saya jadi rumah dinas. Payung hukumnya ada juga. Nah begitu saya ditetapkan rumah dinas, baru proses pengadaan barang jasanya berlangsung. Saya tinggal di situ. Kalau saya tinggal di situ dengan status rumah dinas, ya rumah dinas. Jadi saya mohon maaf ini ya, sekali lagi mudah-mudahan tidak terulang lagi ya, karena Pak Sekda baru juga belum punya rumah dinas. Ya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran semua. Hanya saya sarankan dan mohonkan pada teman-teman pemerintah daerah, pimpinan, DPRD segeralah bangun rumah jabatan wakil bupati sama jabatan sekda supaya tidak ada masalah seperti ini. Itu jelasannya. Mohon maaf kalau memang 2 hari kemarin teman-teman ingin menghubungi saya cooling down dulu, Pak Robin telepon, Omang telepon, Pak Lili telepon saya juga, ya saya tidak respon, jalan dulu sejuk. Saya sambil merenung apa yang harus saya lakukan.
Jadi jangan saya ditimpa dengan musibah hukum ini, ngeri juga gitu. Ya, doakan saya ya, saya selesai.